Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, di sini kelas RC dan FT digabung dulu ya. Lalu karena materinya juga sama, masih berhubungan dengan MIPS juga. Jadi saya coba ini sebentar. Sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sebelumnya kita belajar tentang ini ya, tentang assembly ya, atau MIPS, assembly MIPS. Jadi kita belajar sebagai dasarnya sintaks-sintaks dalam MIPS, gitu. Operasinya apa saja? Ada add, ada sub, ada and, or, gitu ya. Ada nor, gitu kan. Mungkin sebelum mulai ke materi yang selanjutnya, saya pengen menjelaskan utang saya. Gitu. Di sini ada penjelasan tentang $0, gitu ya, nggak salah. Yang kelas duluan itu RD dulu atau RC dulu, pokoknya pernah saya menjelaskan kalau arti $0 ini maksudnya adalah S0-nya dijadikan 0, gitu, maksudnya variabelnya dijadikan 0, gitu. Tapi sepertinya kurang tepat ya, karena kalau kita coba jabarkan secara aritmatik, jadi 0 sama dengan 0 tambah S0, artinya 0 sama dengan bukan S0, dolar S0. Di sini berarti 0 sama dengan dolar S0. Ini artinya apa? Gitu kan ya? Kalau nggak salah yang kelas kemarin ya, RC ya, tanya seperti itu ya. Nah, jadi untuk artinya ini bukan artinya dolar S0 ini menjadikan 0, tapi ini lebih tepatnya adalah si ini, artinya ini do nothing. Artinya tidak melakukan apa-apa. Lah kalau gitu apa gunanya gitu ya? Nah, pertama kita harus mengerti dulu kenapa ini tidak melakukan apa-apa. Karena nilai zero itu tidak bisa diganti atau diganggu gugat ya. Kalau nilai zero itu selalu berisi nilai 0, tidak bisa diganti sama sekali. Nah, kalau begitu, kalau kita misalkan menggunakan ini 0 sama dengan apapun itu artinya 0-nya tidak berubah, tetap 0. Dolar S0-nya juga tidak berubah. Nah, kalau gitu ini gunanya adalah do nothing. Kenapa? Karena kalau dalam MIPS itu dia selalu melakukan baris berbaris. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Dan itu dia harus melakukannya, gitu istilahnya. Harus ada operasi setiap barisnya. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana kalian nggak mau melakukan sesuatu. Mau skip lah istilahnya. Kalau misalkan di codingan C++ apa sebetulnya pass ya. Gitu. Nah, caranya ada kalau di MIPS itu dengan menggunakan ini add 00 S0. Artinya ini tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Berarti sudah ini ya, sudah paham semuanya untuk bagian sini. Oke, itu jawabannya. Jadi kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, pertama memori versi register MIPS. Nah, kalau di MIPS itu dia menggunakan register alias sesuatu memori yang sangat cepat. Register itu berada di dalam prosesor biasanya. Yaitu kalau misalkan register itu memori paling cepat dalam komputer ya. Jadi urutannya mungkin ada register dulu, di atas register ada cache memori di prosesor, di atas cache memori ada RAM, lalu di atas RAM ada storage, hard disk, SSD, dan sebagainya. Register ini panjangnya 32 bit, gitu. Nah, tergantung OS-nya juga. Kalau OS zaman sekarang 64 bit, panjangnya 64 bit. Kalau sini konteksnya kita pakai OS yang misalkan 32 bit saja.
Register ini berarti kalau kayak apa? Variable kayak S0 sampai S7, lalu temporernya kayak T0 sampai T9, $0 itu adalah register. Maksudnya setiap itunya mengandung 32 bit. Nah, kalau memori itu di sini misalkan 2 pangkat 30 memory words itu artinya ada memori 0, memori 4, memori berapa gitu. Ini hanya bisa diakses berdasarkan instruksi transfer data. Nah, maksudnya ini adalah untuk array. Gitu. Kalau di sini variabelnya hanya variabel 1 gitu, S0, S1 gitu ya, 1. Kalau ini konteksnya ini bisa digunakan sebagai array kita. Angka-angka ini itu di sini dijelaskan MIPS itu menggunakan byte address. Jadi sequential words itu differ by 4. Jadi kalau ada array itu tuh nggak cuman kalau misalkan saya membuat gitu ya, membuat int a 10 gitu kan ya kalau di C++. Berarti kita bisa mengakses A0 gitu kan ya. Lalu ada A1 gitu ya. Seterusnya sampai A9. Jadi berurutan gitu. Nah, kalau di MIPS itu yang sebagai ininya apa sih indeksnya itu berdasarkan byte-nya. Jadi kita membuat memorinya berapa, byte-nya berapa. Nah, kalau misalkan A0 itu berarti di sini memori 0. A1-nya itu berarti memori 4. Itu loncat setiap 4 byte. Kenapa 4 byte? Karena 4 kali 8 itu 32 bit. Betul? Ya. Makanya di situ menggunakan 4 byte. Nah, karena kita ada konsep yang seperti itu, memori itu maksudnya di sini mungkin setara dengan array, kita bisa menggunakan 2 operasi umum. Dari yang register sama memori. Yang pertama adalah load. Load itu adalah memuat data. Mengambil data dari memori ke register. Yang kedua ada store. Store itu kebalikannya, berarti dari register ke memori. Misalkan instruksi ini C, kalau misalkan dari bahasa C, ini berarti kita mempunyai sebuah array, ukurannya tidak tahu berapa, tetapi kita mengakses ke indeks 7. Indeks 7 sama dengan H ditambah A indeks 10. Kalau seandainya di bahasa C ini sederhana, tapi kalau misalkan di bahasa assembly itu lebih tidak sederhana. Jadi ada proses untuk mengeloadnya, proses penjumlahannya, lalu proses meng-store-nya lagi. Itu. Mungkin nanti kayaknya bisa dijelaskan nanti kita coba jelaskan. Tapi kira-kira seperti ini. Ini berarti kalau saya inikan, ini berarti proses load, lalu ini ada proses penjumlahan atau ini ya, atau add-nya. Lalu ini adalah proses store-nya. Di mana di sini konteksnya adalah S3 ini berisi elemen pertama array. Nah, ini juga salah satu penulisan yang agak berbeda dengan yang ada di sini gitu. Kalau misalkan penulisan di dalam C itu ini adalah var-nya gitu kan ya. Kalau di sini adalah indeksnya. Kalau di assembly itu berbeda, kebalikannya. Angka ini merujuk kepada indeksnya, sedangkan S3-nya itu merujuk kepada variabel. Pertama kita coba belajar load word dulu. Nah, di sini. Load word atau LW itu artinya kita mengambil satu kata. Satu kata di sini konteksnya, saya coba dia, sequential word ini differ by 4. Artinya satu kata word di sini konteksnya sebesar 4 byte. Jadi kita mengambil selalu 4 byte. Misalkan di sini ada S0. S0 itu alamatnya pertama mulai dari 8000. Gitu. Lalu ada 8001 gitu, 8002, 8003 dan 8004. Artinya di sini misalkan ukurannya itu S0 itu berukuran 8 byte.
byte ya, bukan bit ya. Ini adalah byte. Jadi ada bit yang 8000, byte yang 8000, byte yang 8001, 8002 dan ya. Satu kata itu adalah 4 byte. Jadi kalau di sini misalkan kalau saya asumsi di sini S0 itu misalkan sebuah variabel namanya A gitu ya. A1 berarti kalau di C plus C itu berarti yang A yang posisi indeksnya kedua ya. 0 kan yang pertama. Ini serupa dengan 4 dolar S0 gitu. Nah, 4 ini dapat dari mana? 4 ini dapat dari kenaikannya. Increment-nya itu selalu berupa 4. Karena satu katanya 4 byte. Jadi ini adalah kalau misalkan di C++ berarti ini adalah indeks 0 gitu ya. Yang ini adalah indeks 1. Itu A1 berarti di sini adalah 4 S0. Gitu. Jadi di sini maksudnya 4 ini mengacu pada mulainya itu dari 4 alias dolar S0 tambah 4 byte. Jadi seperti ini. Ini dari LW formatnya adalah pertama LW, lalu ada variabel yang kita akan simpan, lalu simpan nilainya kemana gitu ya. Lalu ini adalah variabel yang kita ambil, indeks yang keberapa, variabel apa. Jadi sini bisa prosesnya adalah pertama kita punya S0, lalu 4 ini mengacu bahwa S0 tambah 4 byte, berarti 4 ini, 4 word ini, satu word ini, 4 byte ini, 8004 sampai 8007, kita ambil simpan di sebuah register T0. Gitu ya. Artinya muat isi memori pada alamat S0 plus 4 ke register T0. Itu load word. Kalau kebalikannya store word. Store word itu berarti menyimpan dari ini apa sih? Dari sebuah register ke memori. Nah, konteksnya tadi masih sama. S0 itu tadi hanya ada 8 byte ya, artinya 2 word. Di sini ada word pertama, di sini ada word kedua. Misalkan kita mau tambahkan menjadi word ketiga gitu ya. Nah, kalau di sini SW itu formatnya adalah SW. Variabel yang akan disimpan nilainya akan disimpan ke memorinya. Lalu alamat memori yang akan disimpan. Jadi kalau yang load word itu dari array ke sini gitu ya, ke variabelnya. Kalau SW itu dari variabel ke memori. Jadi register di sini 12 S0 berarti tadi ada 8000, 8003, 8004 sampai 8007, lalu 8008 dan sebagainya. Di sini menyimpannya dari S0 tambah 12. Besarannya selalu, karena di sini konteksnya adalah word, besarannya selalu 4 byte. Jadi selalu di sini kalau misalkan ditulisnya S0 tambah 12, berarti 8012, 8013, 8014, dan 8015. Sini artinya berarti kalau kita buat kalimat, tulis isi register T0 ke dalam memori dengan alamat S0 tambah 12. Gitu ya. Selain dari LW dan SW, karena di situ konteks penjelasan adalah load word dan store word. Kita juga bisa menggunakan operasi lain. Misalkan kalau kita menghitungnya menggunakan byte. Kalau word kan 4 byte ya. Kalau di sini byte itu menggunakan 1 byte. Jadi load byte itu hanya mengambil 1 byte saja. Store byte itu berarti juga menyimpan 1 byte saja. MIPS tidak, jadi yang di sini konteksnya adalah load byte dan store byte itu hanya 1 byte. Tapi, jadi untuk saat ini kita bisa load-nya itu antara 4 byte atau 1 byte saja. Kalau seandainya melampaui batas memori seperti apa? Ada instruksi ULW sama USW. USW itu apa ya sebutannya? Unsigned kalau nggak salah. Gitu. Tapi ini di luar ini dulu ya, di luar materi hari ini. Gitu ya. Tapi sudah lumayan paham nggak dengan load word sama store word? Ini aja dulu. Load word, store word. Udah ya? Oke ya. Kalau gitu kita coba proses array yang tadi barusan. Tadi ada A3 tambah H tambah A1.
Kalau yang tadi itu apa sih? Ini apa sih? H7 tambah H tambah A1. Misalkan ini agak pusing gitu ya. Saya coba ini deh. Saya coba gambarkan dulu aja. Nah ini ya. Ini nih. Sorry. Oke. Array itu bentuknya pada dasarnya seperti ini. Misalkan array itu bentuknya vertikal ya. Misalkan awalnya itu adalah satu word. Kita dalam satuan word dulu. Word itu isinya adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah satu word. Saya tulis di sini adalah satu word. Nah, word itu isinya terdiri dari 4 byte. Ya. 1. Nah. Ya, ada 1, 2, dan 3. Seperti ini ya. Nah, dalam satu byte itu terdiri dari berapa bit? Delapan bit, Pak. 8, Pak. 8, Pak. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Berarti di sini ya, 1, 2, 3, 4, 7. Itu kan ya, 8 bit. 8 bit. Oke. Nah, sebentar, tadi saya cek dulu. Oke. Nah, terus ini hanya satu word saja, jadi saya bisa tambahkan yang lainnya. Gitu ya. Kan array itu berarti konteksnya ada berapa banyak ya gitu ya. Ada banyak wordnya. Ya, sampai berapa itu ceritanya? Sampai 3 masalah. Itu ya. Oke. Satu word ini. Satu word ini kita anggapannya saya asumsikan bahwa variabel A itu sama dengan $S0. Oke. S0 aja kita tulis. Berarti mulainya itu dapat dari mana? Si S0-nya. Satu word ini itu adalah di sini berarti adalah A0. Ini berarti mulainya itu dari sini. Kalau yang ke atasnya berarti A berapa ini? A1, Pak. A1, oke. Berarti ini S0-nya berapa? S4. 4, Pak. S0 plus 4, Pak. Oke, udah. Oke. Berarti di sini adalah penulisannya itu selalu byte-nya berapa ditambah $S0. Oke. Yang atasnya di sini berarti A2. Berarti ini 8, Pak. 8 S dolar S0. 8 $S. Oke. Di sini berarti 12 $S. Oke. Udah ngerti ya untuk pembacaan array.
Nah, pertanyaannya di sini adalah prosesnya adalah A3 A3 sama dengan H gitu ya, tambah A1. Kita sebut juga kalau H itu misalkan sebuah variabel atau juga ya. H itu sama dengan $T0. Oke. Prosesnya seperti ini. Kalau begitu, apa yang pertama kali kita lakukan? Kalau kita pakai assembly. Ngapain dulu kira-kira? Ngelot dulu, Pak. Coba barusan yang duluan ya? Alvin, Pak. Alvin, oke. Berarti load dulu. Kita loadnya per word, gitu ya. LW apa? Kecil. Load. LW. Hello. Dolar T0. Terus? $4.3. Terus Dolar. $4 S3. Mungkin S0, ya S0. 4. Nah, ketahuan ada yang baca kan? Dolar S0 ya. S0 Pak. Oke. Selanjutnya ngapain? Eh. Ini proses ini ngapain? Sekalian kita tulis ini. Proses itu ngapain? Load array indeks ke 1. Load A1 gitu ya. Gitu kan ya. Load A1 dulu ke sebuah ini apa sih? Ke sebuah variabel. Mungkin lebih tepatnya jangan T0, sorry. Ini mungkin kita sebut sebagai dolar S1 karena ini variabel H itu ya. Kalau di sini kan ini ke sebuah variabel temporer namanya T0. Gitu ya. Load A1-nya disimpan dalam sebuah temporer T0. Jadi ini juga salah satu yang harus kita perhatikan. Ini itu memori itu tidak bisa langsung kita operasikan, tetapi harus di load dulu. Kalau load itu berarti harus disimpan ke ini apa sih? Ke sebuah variabel dulu, T0. Selanjutnya ngapain? Nambahin Pak. Add. Oke, add. Dolar T0, terus si H-nya dolar S1 sama ditambah dolar T0 itu sendiri. Gitu kan ya. Berarti di sini artinya adalah si T0-nya kita sebut sebagai temporer T ya, gitu ya. Itu sama dengan H ditambah T. Oke, mungkin sini saya jelas ini lagi, pindahin lagi. Oke. Ke T. Selanjutnya ngapain? Di store Pak nilainya ke A3. Gimana sintaksnya? SW dolar T0 indeksnya berarti 12 $12 S0. $12 S0.
Ini artinya store apa? Store Store T A3. Nah, ini cara berinteraksi dengan array. Sudah lumayan mengerti semuanya? Atau masih ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Itu sintak untuk ngeload sama store itu beda ya? Maksud saya kayak kalau ngeload itu kan tadi load dari A1 ke T. Pas tulisnya $T0 terus 4 dalam kurung $S0. Terus kalau yang store itu dari T ke A array 3 itu $T0, 12 dalam kurung $S0. Maksud Alvin itu harusnya kayak gini ya, SW apa yang mau disimpan itu ini gitu kan ya. Kalau mau konsisten gitu kan kayak gitu ya. Iya. T0. Betul ya? Kayak gini ya. Ya. Tapi ini tidak benar. Karena itu bukan sintaksnya. Sintaksnya kalau store word itu adalah yang akan distorkan gitu ya ke memori alamat memorinya apa. Saya izin sebentar ya. Kita lanjut lagi ya. Gitu. Jadi kalau saya coba pertanyaan Alvin tadi, misalkan LW gitu ya. LW berarti ini misalkan $T0 ke 0 misalkan $S0. Itu artinya di sini konteksnya adalah dari memori menuju ke ini, menuju ke si ininya, variabel yang kita mau. Kalau SW, itu sama sintaksnya, tetapi artinya berbeda. Misalkan sini 4 $. Kalau di sini konteksnya berarti si $T0-nya menyimpan ke alamat memori di sini. Tapi sintaks penulisannya beda, hanya artinya berbeda. Itu ya. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Pak. Silakan Winterson.
Itu dolar T0 itu boleh diganti dengan variabel ya Pak? Kayak seperti dolar Eh, itu. boleh sih, tapi sebenarnya gini, kalau yang menurut yang saya tangkap ya, kalau seandainya kita ingin hanya sekilas saja gitu. Misalkan kalau C++ biasa ya, C++ biasa kan kalian pernah dapat soal seperti ini kan, gimana caranya A ditukar menjadi B, gitu istilahnya. Gimana caranya atau gini ya, kecil aja. A ditukar menjadi B posisinya. Itu kan berarti kalian harus punya 3 variabel kan. Pertama A jadi C gitu kan ya. Lalu habis itu apa? C jadi B. Atau kebalik ya? Sorry, kalau C++ itu gini. Nilai C diisi oleh A gitu ya. Iya, Pak. Ya kan? A diisi oleh B, lalu Iya, B diisi oleh C. Seperti ini kan ya? Iya, Pak. Ya kan ya? Nah, yang ini, yang nilai C ini, karena hanya dipakai sekilas saja, ini kita bisa anggap sebagai temporer. Gitu. Penggunanya itu sebenarnya temporaris sebenarnya. Gitu, makanya ini pakai T. Kalau S itu mungkin asumsinya adalah dipakainya kalau misalkan akan dipakai terus selama di program itu. Maksudnya S0 ini tidak hanya dipakai sekilas saja, tapi terus dipakai. Dari awal program jalan sampai akhir berjalan. Tapi saya mungkin ada penjelasan lebih tepatnya di buku manualnya, silakan bisa diekspor mungkin. Tapi menurut saya yang saya tangkap itu bedanya temporaris sama program variables itu. Gitu ya. Kalau itu harusnya ya nggak masalah sih, tapi harus ada tujuannya. Sekali lagi kita operasinya ini operasi assembly, jadi kayaknya kalau assembly itu hampir setiap hal itu harus ada tujuannya. Istilahnya nggak bisa benar-benar sesuka hati kita. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut dulu. Lalu selanjutnya ada alamat versus nilai. Nah, ini juga salah satu yang tadi yang kata saya. Kalau seandainya kita mengakses sebuah data atau menyimpan sebuah data ke memori, itu kita tidak bisa langsung ya. Maksudnya sintaks yang kayak misalkan add, ya. Add itu misalkan hasilnya di store di S0. Itu penjumlahan dari $S1 dengan sebuah array gitu, misalkan 4 dari $S2. Nah, ini tidak tepat. Ini bisa dibilang tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan nilai, tapi hanya sebagai alamatnya saja. Nah, LW dan SW itu adalah mengakses atau menyimpan sebuah nilai ke alamat atau kebalikannya. Sini ya, data yang disimpan dalam register tidak memiliki tipe data. Register hanya menyimpan segala jenis nilai berukuran 32 bit. Bisa itu berupa alamat ataupun sebuah nilai atau bilangan. Perhatikan bedanya. At di sini T ada T2, $T1, T0. T0 dan T1 seterusnya merupakan sebuah nilai. Jadi intinya di variabel ini ada nilainya. Ada value-nya. Nah, kalau yang di sini LW $T2, di sini ada indeksnya 0, T0. Nah, di sini T0-nya itu tidak sebagai nilai, tapi sebagai alamat, kalau menulisnya seperti ini. Dan ini nggak ada nilainya. Gitu. Nah, selanjutnya byte versus word. Kalau dari MIPS itu, sini aturannya adalah satu word itu sama dengan 4 byte. Ini juga saya coba ini ya. Data yang disimpan dalam register tidak memiliki tipe data. Oke. Nah, di sini berarti kayak tadi, kalau kita ngomongin tentang Word, itu biasanya kita ngomonginnya 4 byte. Nah, untuk menghitung alamat memori, hasil penjumlahan alamat basis dan offset merupakan kelipatan dari 4. Oke.
Kita coba ubah fungsi C tersebut dalam bahasa assembly MIPS. Asumsikan kita coba ininya aja, fokus di sininya aja. Yang temp, yang proses ini temp, VK1. Oke. Pertama, kalau seandainya saya ingin menyisikan sebuah nilai, itu gimana caranya? Load, Pak. Pusing ya? Atau gini aja? Gimana ya caranya? Pertama, saya punya nilai. Nilai itu berfungsi sebagai K. Kita simpan misalkan nilai itu, saya tuliskan misalkan ini, add. Gitu ya. Kalau misalkan sebuah variabel itu mau diisikan sebuah nilai, apapun itu gimana caranya? S0 itu Pak. Variabel yang mau ditambahkan dengan Sini ya, dulu ya. Ini nukernya mau kayak pakai tambah kurang gitu ya? Misalkan saya mau mengisi nilai KK, ini kan inputan ya. Ceritanya konteksnya saya harus mengisi nilai K-nya. Gitu. Kita anggap ada variabel K lah ya. Kalau daripada bingung ya. Kita anggap ada sebuah variabel K. K itu misalkan saya, atau kalau bingung kita sebut K-nya itu adalah $T0. Nah, oke. Yang pertama, di sini temp itu kita bisa mungkin pakai T1. Temp sama dengan VK. Ini gimana cara nulisnya? Berarti inputkan nilai K dulu, Pak. ya kayak di Inputkan nilai K-nya udah ada misalkan. berarti add tema kan tadi T1 add T1 Saya tulis sini ya, K-nya itu T0 gitu ya. Lalu misalkan temp itu sama dengan $T1. Lalu V itu sama dengan $S0. Nah, gimana cara nulisnya di sini? Pakai LW ya, Pak. Oke, LW dulu. Berarti LW apa? LW dolar T1 T1. dolar T1 T1. koma dolar dolar $ST0 Pak. dolar dulu nggak sih? T0 gitu. dalam Dalam kurun $S. dolar S0. Harusnya bisa ya. Terus habis itu? Dijumlahin dulu. Gimana habis ini? Load lagi. Lihat lagi, oke. LW lagi. Lot apa kira-kira? Tujuannya yang VK itu, yang dolar T0 dalam kurung dolar S0. Gimana? Tulis dolar T0 dan kurung dolar S0. Gimana yuk? Yang dolar T0 dalam kurung gitu, Pak. Gimana nggak sih tujuan kayak gitu? Gimana sob, coba pikirin dulu. Di add dulu nggak sih Pak? Iya, dijumlahin kelas sama Dijumlah. tadi Dulu, dulu. oke.
berapa ini? Apa yang di-add? T1. T1 ini ya temporarinya. Iya. Yen type. Ya, eta 1. $1 T1 benar. Iya, terus S. Bentar. Coba lain coba. T0 Pak. Dolar T0. Dolar tenor. Oke. Oh, bikin itu Pak, yang ada konstantanya. Kayak konstanta itu Pak. Gimana cara konstanta? Baru ada. Kalian bisa pakai variabel luar ini ya. Kalau misalkan ada T2 boleh, S1 boleh, serah kalian. Pakai immediate Pak. I. Oke. Dia mau pakai itu. Ya. I. T0, T0,1 Pak. T0, Dolar T0. 1. Pak. Tujuannya apa nih ceritanya cat ini? K tambah 1 Kak. Buat K ditambah K tambah 1. Nambah indeks. 1 itu indeksnya. Kalau di C, kalau di assembly, 1 indeks itu berapa byte? 4. 4. 4. Berarti apakah add I-nya ditambah 1? Tambah 4 Pak. Tambah 4 Pak. 4. Berarti tambah 4. Gitu ya. Setelah itu, gimana? Di store Pak. Store. Di load. Langsung store. Pertama kita udah load ini. Terus kayaknya di sini Oh, di load. itu Di load load tambah lagi, satunya dulu plus Pak. 1 ya. Berarti harus nge-load lagi ya? Iya. Iya Pak. Load T0 Load apa? lagi. Ya nanti. Soalnya kemarin beberapa kucing pada nggak bisa. Kalau nggak pakai Google Meet aja lah. Aman. Apa ini? Load apa? Dolar apa? Dolar T1 Pak. T1 udah ada temporary, berarti ke replace T2 Pak. T2. Tuh. T2 Dua Pak. boleh? Iya Pak. T2. Kenapa? Dolar T- T1. 0. T0 S0. Kalau saya sih emang boleh kayak gini. Jadi kalau menurut saya ada lagi, saya berarti harus kalau misalkan ini tidak boleh berarti harus saya buat klarifikasi lagi minggu depan atau nanti pas besok Rabu ke Kamis. Ya di sini boleh. Oke. Ini T0 berarti ini dolar apa? Dolar S0. S0 Pak. Dolar S0. Oke, berarti ini saya coba tambahin deh. Ini adalah V A. Ini berarti V K plus 1. Selanjutnya apa? Di store Pak. Oke, store. SW. Apa yang di SW? Dolar ST1 Pak. Dolar T1 Pak. T1. Dolar ST1 Pak. Dolar T1. Dolar T2. T1, dolar T2. Dolar Kalau kebalik ST. Pak.
sama dolar 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 T2 dulu. tadi udah bener Pak, yang dolar T1 itu Pak. Kebalik sentaknya, Cok. Dolar Yang T1 lain Pak. gimana? Dolar Tim ciwi-ciwi mau coba T2 dulu. ini. Dolar T2 Pak mungkin ya Pak. Dolar T2 baru T1 Pak. T2 dulu. T2 ini isinya apa? Yang VK VK plus 1. K Sini artinya nilai VK itu diisi oleh nilai VK plus 1. Dolar T2, dolar S1, S0 Pak. Pusing ya? Ini Pak apa? Dolar T1. Dolar T1 itu kan udah berisi nilai VK, bukan indeksnya. K-nya itu masih T0. Muter kepala, muter ya. Gimana coba? Sekarang posisinya di sini, saya tulis lagi di sini. Kita punya K, ini kan K ya. Di sini posisinya udah K plus 1. Kalau yang tadi saya coba ini, saya lihat di sini. Tadi kan ada yang bilang dolar T, mungkin T0 lagi ya, gitu ya, dolar S0. Ini sama aja kayak VK plus 1 sama dengan VK plus 1. Gitu kan? Sama aja seperti VK plus 1 sama dengan VK plus 1. Pakai dolar ST1 tadi Pak. Oke. Ini jadi dolar T1. Kalau ini implikasinya apa? Nilai dari T1 yaitu adalah VK. Di sini. V indeks K menjadi ini. VK, Betul. VK plus 1. Atau kebalik. Dari VK plus 1 ke ini, Pak. Balik. Dari VK Dari VK disimpan VK plus 1. Apakah betul? Kita nggak maju-maju nih. Coba kita telah lagi ya. Pertama ada temporary, berarti di sini ada 3 jenis ya. Berarti yang awalnya T0 sih Pak. Itu. T0. Mungkin kalau saya yang buat, mungkin bisa seperti ini kali ya. Pertama ada 2 jenis. Kalau saya coba ini ya. Kalau versi saya. Daripada saya membuat ini apa sih? Daripada saya membuat T0 ini dia update. Kenapa? Gimana kalau saya buat T2? Ya, tuh ini. Warna biru dulu. T2 itu sama dengan T0 plus 4. Boleh nggak kayak gitu? Jadi di sini artinya adalah dolar T2 itu isinya adalah K plus 1. Masuk akal nggak? Iya, Pak. Masuk Pak. Masuk akal. Berarti selanjutnya adalah saya mengelot ini temporer T1 ya. Gitu ya. Temporer T1, berarti selanjutnya suara saya kedengaran? Dengar Pak. Kedengar Pak. Oke. VK plus 1 itu artinya adalah saya pakai ini apa sih?
mungkin dolar T3 itu sama koma dolar T2 dolar S0. Dalam artian T3 ini adalah VK plus 1. Kita udah ngelot nih, VK-nya udah ada, TK plus 1 sudah ada, dengan ya. Temporer yang isinya VK ini juga sudah ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya mungkin kita store ya. Store itu berarti dari suatu variabel terisi ke alat memorinya. Alamat memori di sini adalah T, kalau yang K biasa itu adalah T0. T2, kalau yang VK plus 1, K plus 1-nya adalah T2. Di sini pertanyaan yang lain ini, itu artinya adalah nilai VK itu diisi oleh nilai VK plus 1. Benar nggak? Si VK-nya ini diisi oleh nilai VK plus 1. Iya, Pak. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, berarti di sini saya bisa pakai dolar dari T3, ini kan VK plus 1, koma, ini adalah dolar T0, dolar S0. Masuk akal nggak? Dari T3 ini diisi ke alamat dari VK. Masuk akal nggak? Kenapa nggak ke dolar T1? T1 itu isinya VK, nilai ini. Kalau ini alamat. T0 ini istilahnya adalah indeksnya. Iya, benar. Iya, Pak. Masuk akal nggak? Saya tulis ya. Manuk akal, Pak. K sama dengan isinya diisi oleh nilai dari VK plus 1. Selanjutnya dari K plus 1 diisi nilai temp. Jadi store word lagi. Temp itu apa di sini konteksnya? T1. Dolar T1. Dolar T1 mengisi ke VK plus 1. VK plus 1 itu apa alamatnya? T2. Dolar T2 ke dolar S0. Jadi di sini saya tulis VK. Sini lebih tepat ini. Temp sama dengan VK. Jadi di sini VK plus 1 sama dengan temp. Ribet? Ribet, Pak. Dan ini harusnya masih lebih ribet lagi ya, karena kita fokus di sebagian sini. Kita belum fokus ke swap yang ini. Ini ada lagi, deklarasikan V, deklarasikan K. Oke, coba serapi dulu. Jadi mungkin saya update yang lebih tepatnya lagi ya, tapi kira-kira logikanya kayak gitu ya. Apa yang di-load dulu, habis itu apa yang dimasukkan. Ini seperti itu. Oke, selanjutnya tentang konstanta besar. Jadi tadi kalau kita ngomongin register itu 32 bit. Oke, kalau memang kita dibatasi 32 bit, ya udah nggak masalah. Dan data kita 32 bit. Kalau misalkan lebih bagaimana? Misalkan di sini ada muat nilai berikut. Ini berapa sih? Mungkin ada yang iseng mau menghitung ininya, jumlah bitnya. Tapi sepertinya bukan lebih dari 32 bit ya. Bukan ya? Nah, kalau seperti ini berarti kita menggunakan dua jenis operasi. Antara menggunakan LUI, load over immediate, atau ORI, or immediate. Kalau ORI itu buat apa? Membalikan suatu state. Mengkalikan atau melakukan operasi OR.
Melakukan operasi OR Melakukan operasi OR dengan dengan apa? konstanta, Pak. konstanta. Dengan sebuah konstanta. Ini sama aja. Jadi kalau di sini ada load upper immediate, artinya adalah menambahkan bit yang kita masukkan ke bagian depan, upper, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada T0, T0 itu isinya adalah 0 semua, gitu ya. Di sini baru kita isinya adalah sebuah angka. Tasmu di mana sih? Oh ini sorry menggunakan dua operasi sorry. Jadi T0 itu adalah bukan mengisikan angka depannya saja, tapi mengisikan angka-angka ini. Tuh. Ini ada berapa digit sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 digit. Kita pakai LUI dulu, kita masukkan ke variabel T0. Itu 16 digit di depannya berisi apa yang kita isikan ini. Di belakangnya, di bagian belakangnya itu nilai 0 sebanyak 16 digit. Karena satu register itu 32 bit. Setelah itu kita menambahkan ini menggunakan ORI. Kita menambahkan digit-digit yang ada di belakangnya. Yang pertama berarti kita sebelumnya sudah punya T0-nya berisi ini, itu kan ya, digit-digit yang belakangnya 0. Sedangkan ORI itu menambahkan 16 digit yang ada di belakangnya, depannya 00 semua. Gitu. Kalau ORI itu kan sebenarnya seperti proses kalau OR itu kan seperti tambah ya. OR itu aturannya gimana? Dia hasilnya 1 kalau salah satu dari ya satunya 1 juga, Pak. Kalau salah satunya 1 ya. Dua-duanya 1 bisa. Kalau misalkan hasilnya 0, kalau dua-duanya itu 0. Ya udah kita tinggal layaknya menjumlahkan ya. Berarti digit ya 16 digit pertama dengan operasi OR dengan 0 semua sini 16 digit pertama OR ini. Lalu yang 16 digit terakhir yang di T0 itu dijumlahkan dengan apa yang kita ingin gunakan OR immediate ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini sepertinya 32 digit sih. Tapi ini konstanta berukuran besar, maksudnya kalau sangat besar. Nah, dalam implementasi aktual program, bilangan yang dimasukkan dapat berupa desimal maupun heksadesimal. Bilangan diawali dengan 0x. Nah, ini yang waktu kemarin kita pernah ini ya, bicarakan ya. LUI T0 43690 atau kita bisa tulis misalkan angka ini terlalu besar, kita bisa gunakan heksadesimal. 0x ini menyatakan nilai heksadesimalnya AAAA itu heksadesimalnya. AAAA itu kalau di-convert adalah 43.690. Register dolar AT nomor 1 biasa digunakan assembler untuk proses konstanta besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat heksadesimal ini ke dalam register T0. Bagaimana coba? Mungkin nanti saya akan coba ini ya. Ini emang agak susah kalau konstanta besar ini. Harusnya berarti untuk memasukkan ke register T0 kita lakukan dulu ini pasti kita bagi 2 gitu misalkan. Atau langsung saja LUI dolar T0 lalu gunakan ini. Gitu ya, mungkin saya coba cari tahu dulu deh. Agak memusingkan sebenarnya konstanta besar itu. Oke. Selanjutnya mungkin konsep yang kalian yang lebih mengerti ya. Percabangan. Percabangan itu kalau misalkan diisi itu pakai apa? If, Pak. Pakai if ya. Misalkan di sini ininya adalah sintaksnya biasanya gini gak ada kalau si ya. If apa gitu kan ya. Variabel apa ya. Lalu di sini else.
gitu kan ya. Atau pakai else if, gitu kan ya. Nah, kalau seandainya di bahasa assembly itu juga ini apa sih ada. Tapi kalau kalian perhatikan penulisannya itu agak susah ya. Maksudnya kayaknya dari itu tuh aturan Windows Assembly itu dalam satu baris, dan seterusnya. Kayaknya susah gimana caranya kita ini apa sih melakukan percabangan atau looping. Nah, kalau di ini assembly kita bisa menggunakan operator goto atau goto. Ya. Kalau pemrograman tingkat tinggi itu juga sebenarnya ada goto. Tapi biasanya sangat dihindari. Kenapa? Karena biasanya kecuali orang tersebut mengerti gunanya fungsinya apa, gitu ya. Ya tidak ada sebenarnya tidak ini apa sih? Tidak ada benefit utamanya karena goto itu tidak terlalu berguna di bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tapi kalau bahasa assembly, goto itu sangat esensial. Nah, pertama, untuk percabangan itu sederhananya ada dua jenis dulu conditionalnya yang bisa mencabangkannya. Yang pertama adalah BNE dan yang kedua adalah BEQ. BNE itu kalau branch if not equal. Pada dasarnya seperti ini. BNE, dia akan membandingkan variabel T0 dan T1 dulu. Kalau di sini tulisannya branch if not equal. Jadi maksudnya kalau misalkan T0 tidak sama dengan T1, maka akan ke label. Itu. Kalau BEQ itu branch if equal, ini kebalikannya. Kalau misalkan T0 itu nilainya sama dengan T1, maka dia akan menuju ke label. Label. Nah, label ini apa? Label ini jadi setiap line itu kita bisa labeling. Gitu. Nah, dari labeling itu kita bisa loncat dari satu label ke label lainnya menggunakan jump atau J. Tulisannya adalah J spasi labelnya namanya apa? Contoh percabangan. Di sini ada percabangan sederhana. Pertanyaannya misalkan kita punya 5 buah variabel. Ada I, J, F, G, H. Yang di sini adalah waktu kita masuk kita punya variabel ke ini apa sih? 4 variabel, satu I, J, G, dan H. Pertama dia ngecek apakah I itu sama dengan J. Kalau iya, dia akan menjumlahkan nilai F, nilai G plus H menjadi nilai F. Kalau misalkan I tidak sama dengan J, maka G-nya dikurangi dengan H, itu menjadi nilai F. Habis itu selesai. Sederhana kan? Nah, pertanyaan kalau misalkan dalam assembly itu bagaimana? Pertama kita mapping dulu. F itu S0, G itu S1, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya. Yang pertama kali dilakukan, itu kita menggunakan BNE. BNE itu maksudnya apa di sini? BNE itu adalah si S3 dibandingkan dengan S4. Artinya ini menanyakan apa? BNE ini, ada yang bisa mengartikan nggak? S3 itu I. Itu Pak, Itu jika kalau I itu tidak dengan sama dengan label. J. I tidak sama dengan J, gitu ya. Maka apa? Maka else Else, itu Pak. yang di dalam itu. Maka dia menuju label else. Kalau misalkan saya punya I-nya itu adalah, misalkan I-nya itu adalah 2, dan J-nya sama dengan 2, lalu saya masukkan ke line ini, line ini maksudnya, itu hasilnya apa? Apa yang terjadi? Masuk add, Pak. ke yang add-nya. Dia langsung pindah ke line berikutnya. Karena tidak memenuhi syarat ini kan. BNE itu kalau tidak ini, kalau misalkan tidak serupa. Nah di sini line berikutnya adalah add. Berarti di sini maksudnya adalah S0 itu adalah F. Gitu ya. F sama dengan F1-nya adalah G tambah S2-nya H. Setelah itu dia melakukan J exit. Artinya apa J exit ini? Keluar dari percabangan, Pak. Keluar dari if-nya.
Keluar dari percabangan. Gimana cara keluar dari percabangan? Apa yang line J exit ini lakukan sebenarnya? Go to ke paling bawah exit nggak sih Pak? Jadi else-nya itu ke skip nanti. Nah, iya. Jadi dari sini dia loncat ke sini. Oke. Itu kalau benar, warna biru ini benar ya. Kalau misalkan I sama dengan J. Kalau seandainya tidak sama dengan J, misalkan saya tulis di sini I-nya itu sama dengan 2, J-nya sama dengan 3, berarti kita mulai dari line 1 ini kemana? Ke else, Pak. Langsung ke else. Dia loncat ke else. Gitu. Apa yang terjadi di sini adalah F sama dengan G kurang A. Setelah itu apa yang terjadi? Ke exit, Pak. Ke exit. Exit. Kenapa tidak ada J exit juga di sini? Karena urutannya memang sudah di exit, Pak. Nah, betul ya. Karena line berikutnya sudah langsung exit, jadi tidak perlu ada J exit lagi. Jadi sudah langsung exit. Oke, sekarang pertanyaannya gunakan, coba kita buat dengan menggunakan BAQ. BAQ itu apa? Di sini. Branch if equal. Apabila sama, Pak. Oke, kalau situ saya coba tulis di sini ya. Atau di sini deh. Bentar. Oke, di sini. Gimana Winnerson? Maaf Pak, izin bertanya dulu. Ini labelnya ini nggak harus else kan Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti boleh kayak kata lain seperti kata lain ya, bukan if, bukan else. Nggak apa-apa, label itu kalau di sini konteksnya boleh apa saja sih kayaknya. Oh berarti nama kondisinya ya Pak? Ya, nama line tersebut. Jadi label itu menandakan line tersebut apa. Itu tadi kalau sebelum-sebelumnya kan line kayak misalkan di sini line ini, line ini juga 3 line ini nggak ada labelnya kan? Tidak. Kalau misalkan ada labelnya kita bisa loncat ke label ke line tersebut. Berarti di sini tadi saya tulis ulang F itu sama dengan $S0. Lalu G itu sama dengan $S1. H itu sama dengan $S2. Itu sama dengan $S3 dan J itu sama dengan $S4. B, E, Q. Apa yang harus dilakukan? $S3. Oke. $S4, Pak. Lalu $S4. Koma else, Pak. Ya, koma else. Apakah koma else? Ya, koma else Pak. Kita sebut saja else dulu. Lalu selanjutnya? Bawahnya sub, Pak. Sub, oke. Di sini penjelasannya apa ini? Jika I sama dengan J, Pak. Maka ke else, Pak. Else. Oke, kalau I sama dengan J itu maka ke else. Kalau tidak, maka ke line berikutnya yaitu sub. Sub ini apa? Sub $0, $S0, Pak. $S1, $S2, S1, $S2. $S2. Oke. Habis itu? J, Pak. Terus di exit, Pak. J exit. Habis itu? Terus else. Label else. Else like 2.
else tick 2. Add. Add, Pak. Add Dolar S Dolar Dolar S0, koma dolar S1, dolar S1 koma dolar koma dolar S2. S2. guys. Dolar S1, dolar S2. Terus Exit, Pak. Exit. Label exit, Pak. exit. Ya. Itu ya. Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan Wilson. Setiap line tidak boleh diberi nama label yang sama ya, Pak? Tidak boleh. Sama logikanya kalau kalian ngoding nggak boleh punya dua variabel dengan nama yang sama kan? Variabel pasti berbeda-beda kan? Berarti, oke, terima kasih, Pak. Tapi ya terserah kalian di sini konteksnya mau apa namanya. Di sini else. Kalau kalian ganti di sini menjadi if gitu ya, terserah. Oke. Oke, Pak. Kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, tadi saya mention kata goto. Oke. Goto itu apa? Nah, di sini kalau kita konteksnya perulangan. Perulangan misalkan while ya di sini. Atau misalkan for ya. Di sini while ya. Kalau ini arti dari ini line ini apa? While apa? Maksudnya apa ini? Selagi J sama dengan KI di increment, Pak. Oke. Increment maksudnya di sini selagi J sama dengan K, I-nya itu akan selalu bertambah 1. Itu kan ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, di sini kalau versi assembly-nya pertama kita namakan line ini menjadi label. Loop namanya. If J tidak sama dengan K, exit. Nah, kalau ini pakai if ya. Lalu I-nya sama dengan I plus 1, lalu ada go to loop, lalu exit. Ini seperti logikanya itu, ini apa sih, logikanya masih mirip dengan assembly, tapi bukan assembly ya sebenarnya. Ya kan ya? Iya. Tapi yang kita perhatikan adalah go to. Go to itu apa? Go to itu sebenarnya loncat juga gitu ya. Ke line label ya, label loop. Nah, jadi kalau dari sini logikanya logikanya kita bisa melakukan sesuatu terus-terusan. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau misalkan kita gunakan ini apa sih? Gunakan Kalau misalkan kita gunakan assembly, ini kira-kira kayak gimana ya hasilnya? Kita coba ya. Misalkan saya tulis lagi di sini. Oke. Kita coba lagi di sini, sama variabelnya, masih ini ya, atau saya tulis ulang deh. Misalkan saya tulis J itu adalah dolar S0, K itu, jangan deh, IJK dulu ya, I itu adalah dolar S0, J itu adalah dolar S1, K itu adalah dolar S2. Kita sebut yang pertamanya adalah loop. Ini adalah line loop. Apa yang kita lakukan? BNA itu. BNE, Pak. Oke, kita pakai BNE. Sorry. Bentar ya. Oke, kita pakai BNE. Habis itu? S1, Dolar S1. 2, Dolar S2, Pak. 1 dolar S2. Dolar S2. exit.
Exit. Exit. Oke, ini kalau seandainya dia S1-nya tidak sama dengan S2 tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya apa? SI, Pak. EDAI, Pak. SI, Pak. Ya, SI, Pak. FI. dolar S0. Dolar nol. S0, Dolar S Dolar nol. koma 1, Pak. dan Dolar S0, dolar S0 2 koma lagi. dolar S nol tambah Dolar S0, Nol lagi. Satu, Pak. koma 1. Selanjutnya, J loop. loop J loop. Exit. dengan exit. lalu line berikutnya. Gitu ya. Jadi di sini artinya pertama apa? Pertama kita melakukan loop, ngecek S1 sama S2-nya apakah sama atau tidak. Gitu kan ya. Kalau seandainya dia tidak sama, kalau misalkan si J dan K-nya itu sama, berarti dia melakukan ini, gitu ya, FI. Lalu dari sini dia melakukan ke line berikutnya J loop. Lalu dari sini dia balik lagi ke loop. Kalau misalkan J dan K-nya memang tidak sama, baru dia exit ke sini. Itu ya maksudnya. Ya nggak sih? Iya, Pak. Ya gitulah. Oke. Nah, selanjutnya ini cuma sebentar lagi sih. Oke, selanjutnya adalah pertidaksamaan. Kita punya BEQ sama BNE. Bagaimana kalau branch if less than? Kita tidak punya BLT solution. Branch if less than, berarti kurang dari. Tapi kita punya SLT, yaitu set on less than atau SLTI. TI itu berarti immediate ya, menggunakan angka. Nah, kalau di sini maksudnya adalah misalkan SLT T0, S1, dan S2. Maksudnya, if S1 itu kurang dari S2, maka mengeluarkan T0 sama dengan 1. Else-nya T0 sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini bisa dibilang hasilnya ini adalah biner ya. Biner ya. Antara 0 atau 1. Gitu ya. Kalau S1-nya itu kurang dari S2. SLT. Kalau SLTI apa? Kalau SLTI berarti kalau misalkan S1-nya di sini ada angkanya apa? Gitu. Oke. Apakah ada ini pertanyaan? Belum, Pak. Ini deh, sebentar lagi kita beresin, tapi Anju silakan. Pak, izin bertanya untuk yang tadi Pak, yang pertidaksamaan. Apakah yang tadi Pak, yang di SLTI kan bisa immediate. Kalau SLTI-nya misalnya, kalau kita buat variabel A kurang dari 5, itu kan berarti bisa aja pakai SLT dolar T0, dolar S1, 5 kan ya Pak? SLTI berarti dolar T0 gitu kan ya. Dolar S1 sama 5 gitu kan ya. Iya Pak. Ya, bisa. Terus kalau kita bisa nggak Pak, kalau jadi 5-nya kita dolar S1 kita 5-nya apa? 5-nya di dolar S1 aja. Kita pindah tempat. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya sintaksnya selalu S1 yang dibandingkan dengan sesuatu yang di belakangnya. Antara S2 atau sebuah angka. Berarti selalu menggunakan kurang dari, nggak bisa lebih dari ya Pak? Dari, ya kan namanya set on less than ya. Oh, maksudnya nggak bisa diakalin gitu Pak, kalau kita pengen mengebuat lebih dari gitu. Nanti dulu ya, kita break materi dulu ya sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana Anju? Apakah masih ada kebingungan? Tidak ada Pak. Oke, kita lanjut sebentar ya. Latihan satu dulu nih, sederhana. Jadi di sini kita punya assembly-nya seperti ini. Kalau misalkan kita ubah menjadi codingan C, C++, itu kira-kira seperti apa ya? Ada yang ingin menjawab? EQ. Arya, silakan. Ini kan C++ kan ya Pak? Nah, berarti if ini ada ya, F itu S0, I itu S1, J itu S2. if I tidak sama dengan J, I tidak sama dengan J. ya. Ini ya, saya lupa. Iya benar. Kan ya. Berarti Terus F sama dengan 0 tambah 0. 0 tambah 0 hasilnya apa? 0. Berarti 0 ya? Iya. Terus udah tetap kurung Pak. Iya. Selesai. Nah, oke. Lalu, ini bisa inilah. Ya, kan tadi kita udah ya. Oh, ini ada lagi loop ini. Apa sih? Kalau ini kayaknya udah kita go to loop itu loncat. Udah. Kalau ini, bagaimana ini? Saya ingin menjawab nggak ini? Ini pakai for, bukan while. Hint yang pertama saya kasih ini adalah yang pertama kali kalian harus lakukan berarti harus mengisi nilai I-nya dulu mungkin. Gimana cara mengisi nilai I-nya sama dengan 0? Dolar S0 00 sama dengan sama 00. Dolar S0, 00. 0. Oke. S0 sudah terisi 0. Lalu ngapain ini? SLT Pak. Apakah SLT? SLTI Kalau Pak. SLT biner. SLTI. Kemana bos? Oke ya. Ami kapan Ami? SLTI. Tapi SLTI itu dia mengisikan biner. Iya, jadi statement dalamnya nanti nggak bisa. S0-nya berarti di sini adalah S0. Ini T0 ya isinya. Koma apa? Sepuluh. T0-nya kalau seandainya 50 kurang dari 10, itu hasilnya apa T0-nya? Apakah betul 0, seperti itu? Atau benar nggak? Kalau seandainya nilainya itu kurang dari itu, T0-nya sama dengan 1. Ayo kita mulai berpikir lagi. Berarti di sini kan dia looping juga sebenarnya kan ya, sampai dia I-nya itu lebih dari 10.
Berarti ini SLTI ini juga bagian dari looping harusnya. Kayaknya dikasih loop di depannya, Pak. Oke. Kasih loop di depannya. Kita kasih labelnya loop ya. Supaya memudahkan, mungkin saya agak ini ya, apa namanya? Ada tabulasi lah. Berarti di sini saya tulis SLTI juga, tapi yang sama. $T0, $S0, 10. Kok label sih? Loop ya? Di situ ngapain dia? Atau ada suatu line yang kayak kurang deh. Atau apa gitu ya. Di sini kan hasilnya T0 ya. Di sini kondisinya adalah kalau saya tulis sini jika I itu kurang dari 10, maka T0-nya itu sama dengan 1. Kalau di sini for itu berarti dia itu selalu berulang kan I++ ya. Berarti dia selalu increment nambah 1. Gitu kan? Kalau logikanya, kalau seandainya dia kurang dari 10, dia T0-nya tetap 1, dan I-nya dia bertambah 1. Sampai kondisinya di mana I-nya itu sama dengan 10, lebih sama dengan 10. Kalau seandainya I-nya lebih sama dengan 10, itu berarti T0-nya statusnya apa? 0, Pak. 0, Pak. Oh. Berarti harus ada yang bisa mengecek apakah T0-nya itu 1 atau 0 sama dengan 1. Gitu nggak? Pakai if, Pak. BNE, Pak. Pakai BNE. Iya, pakai BNE. Kalau pakai BNE mungkin berarti harus ada sebuah variabel lagi. Kalau pakai variabel lagi berarti isinya 1 gitu ya. Terus pakai BNE gitu ya. Jadi ngecek apakah si T0-nya itu sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1. Berarti SLT-nya dikasih di atas loop kayaknya, Pak. Mungkin kalau saya gini. Kalau saya mungkin ngebuat dulu sebuah variabel baru. Saya pakai add I. Sebuah variabel baru, mungkin saya cek itu adalah S1. Nah, di sini ada S0, S2 ya, S1 belum ada, saya tulis S0, S1. Itu berarti 0 sama 1. Gitu kan ya. Sebagai ini berarti I-nya sama dengan 0. Dari yang di sini adalah sebuah cek gitu ya. Saya sebut sebagai cek. Itu sama dengan 1. Oke. Saya tulis ulang yang tadi barusan. Loop. Itu adalah SLTI. SLTI apa tadi? S0 ya? $S0, $T0. T0. T0. $S0 10. Mengecek apakah mengecek apakah si I itu kurang dari 10.
Jika iya, maka T0-nya itu Jika iya, maka T0-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk mengecek apakah dolar T0-nya itu sama dengan 1 atau tidak, saya harus ngapain? Pakai BNE, Pak. Oke. Pakai BNE. Gimana ya? Saya juga belum pernah ngoding assembly. Cara yang rapihnya gimana ya? Supaya itu ya. Mungkin di sini BNE kali ya. BNE. BNE apa? Si T0 sama S1. BNE itu kalau tidak equal. Kalau tidak equal, dia kemana? Exit. Exit. Oke, kita sebut saja ada sebuah exit ya. Kalau seandainya T0-nya itu memang sama dengan S1, maka apa yang dia lakukan? Add I, Pak. Oke. Add I apa? S2. Dolar S2. S2. Koma dolar S2. 0,5. 0,5. Lalu add I S0, Pak. add I S0 1. Setelah itu J loop. J Exit, Pak. Exit. lalu selanjutnya exit. Gitu ya. Ada yang masih belum ini, masih bingung dengan konteks ini. Di sini kalau misalkan nilai T0 itu kan ya, T0 tidak sama dengan 1, maka dia exit. Gitu kan ya. Kalau di sini I sama dengan I plus 1. Salah, yang Pak. ini, Yang atas yang A. oh sorry, kebalik ya. Ini adalah A sama dengan A plus 5. Sini berarti I sama dengan I plus 1. Yang ini go to loop. Ada yang itu? Yang mungkin, oh ini kayaknya kurang benar Pak, atau mungkin ada ide lain gitu. Atau ini sepertinya udah oke. Sudah oke semuanya? Ya mungkin lebih tepatnya bukan sama dengan 1 ya. Tidak sama dengan check. Maka exit. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Oh silakan Winnerson. Ini Pak, kalau kan ini label ya Pak. Semisal kita hanya mau melabeli 3 line,
Nah, itu gimana caranya, Pak? Hanya Gimana maksudnya? misal ada 3 line, terus mau kita kasih dia menjadi satu label saja, Pak. Hanya 3 itu saja, yang lainnya tidak termasuk. Itu bagaimana caranya? Maksudnya line mana aja yang bisa dilabelin gitu? Bukan, Pak, lebih kayak gini apa? Misal kita punya 5 line. Nah, terus yang mau kita labeli itu, tapi hanya satu label mereka, Pak. Semisal loop, 3 line pertama itu label mereka loop. Tidak termasuk 2 yang terakhir, Pak. Itu kan semua pasti terbaca itu yang seperti ini, Pak. Kalau menurut saya ya jangan melabeli setiap line itu labelnya berbeda. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau kata saya sih kalau misalkan ada 3 label yang sama, maksudnya 3 label yang di atas itu loop semua gitu. Itu nggak sih? Pak. Label loop itu mewakili 3 line itu, Pak, yang saya bilang tadi. Oh, enggak. Kalau label itu hanya mewakili satu saja. Karena sekali lagi, mix itu sederhana. Kalau kita kasih label, ya cuma satu line aja. Kalau 2 line berikutnya gimana? Yaitu berdasarkan urutannya. Kalau kan, ini kan selalu dia itu, kalau mix itu kan selalu dari atas ke bawah. Satu per satu line-nya. Line ini dulu lakukan, habis itu line ini lakukan, habis itu line ini lakukan. Tapi dengan adanya GoTo atau J ini, kita bisa loncat dari line mana. Tapi kalau misalkan si loop-nya ini kita loncat ke paling atas, tetap ke bawahnya itu satu line. Gitu. Jadi tidak bisa sekompleks itu ya. Jadi maksudnya 3 line itu direpresentasikan oleh satu label. Gitu. Nggak bisa. Label itu hanya representasi satu line saja. Makanya di sini loop ini hanya satu line saja sebenarnya. Gitu. Ya kan ya? Benar nggak? Yang line loop ini hanya satu line aja ini. Cuman untuk memudahkan saya, biar kita semua nggak bingung, saya ini ada tabulasinya, menjorok. Tapi sebenarnya kalau kita tulis nggak ada penjorokannya ya nggak masalah, cuman kurang rapi kan gitu ya. Gimana? Saya mengerti, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup pusing ya? Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin bertanya lagi, berarti kita bisa itu dulu, sudahi untuk pertemuan hari ini. Tapi mungkin ada beberapa fakta wow yang saya akan berikan. Yang pertama adalah kita kan ada 2 kelas saya, RD dan RC. RD itu RD dulu ya. RD dulu itu RD itu di hari Rabu, bukan RB. RD itu di hari Rabu, RC itu di hari Kamis. Betul? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Tapi kalau nggak salah besok itu kayaknya saya ada acara FGD, jadi kayaknya bisa jadi kelas besok itu ini apa sih? Kelas besok yang buat yang kelas RD nanti digabung lagi mungkin jadi Kamis. Jadi Kamis itu kelas RC dan RD. Tetapi saya minta tolong untuk kelas RD masuk dulu sebentar di hari Rabu nanti, besok itu masuk dulu sebentar. Habis itu silakan lakukan aktivitasnya ya, kalian lah ya. Tapi kelasnya benerannya kalian nanti harus masuk pas Kamis. Gitu ya. Soalnya saya ada kegiatan dari pagi sampai siang kayaknya. Saya bisa izin jam 9-an kayaknya. Gitu. Jadi makanya itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu untuk kelas RD dan RC itu sebenarnya ada ini pembagian beban mengajarnya itu sebenarnya saya dibantu oleh DLB, dosen luar biasa dari Unsri. Jadi setelah UTS itu dosen yang mengajarnya adalah bukan saya lagi, tapi dosen dari Unsri. Gitu ya. Oke.
Jadi seperti itu faktanya. Kalau begitu, jika tidak ada tambahan lagi, saya bisa tutup pertemuan hari ini. Saya stop presenting dulu. Oke, terima kasih sudah menghadiri pertemuan hari ini. Sekali lagi ini di luar jam kerja. Saya benar-benar terima kasih kalau yang datang kuliah hari ini. Saya mohon maaf jika ada beberapa yang masih saya juga bingung gitu ya. Untuk masalah assembly ini, memang assembly itu butuh fokus banget. Jadi mungkin ada beberapa tadi yang saya agak bingung, saya akan coba jelaskan di nanti hari Kamis, gitu ya, klarifikasi lagi. Oke, kalau begitu kita akan ketemu Kamis untuk pertemuan ke-6 ya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.